Ya, PowerPoint-nya bisa ditayangkan. Shalom. Ya, sukacita bisa di tengah saudara. Kekristenan berbeda dengan semua agama yang lain. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Amin. Dan tadi kita sudah nyanyikan sebuah lagu bahwa kesetiaan Tuhan selalu ada atas hidup kita. Dan kapan kira-kira Dia akan datang jemput kita lagi? Tidak lama lagi. Tahu dari mana? Karena tanda-tandanya sudah semakin jelas. Jesus is coming soon. Bahwa Yesus akan segera datang lagi. Salah satu tandanya adalah kita bisa lihat hari ini perang Israel dan Hamas. Harusnya minggu depan saya ke Israel bawa rombongan 31 orang. Batal. Padahal semua udah di set, hotel udah di set. Bahkan tim udah bikin kaos segala buat tur. Batal semua. Ya bukan batal lah, pending. Jadi dikasih dirubah sampai bulan Maret. Tapi menurut saya kemungkinan ini perang bakal lama. Kenapa? Karena sekarang bukan cuma Hamas sama Israel tapi sudah melibatkan banyak. Israel resmi berperang di 3 front seperti Gaza, Suriah, dan Lebanon. Bahkan ini berita paling baru, Al-Qaeda dan ISIS. ISIS itu adalah mereka punya Islamic State in Iran dan Suriah. Jadi mereka punya cita-cita pengen bikin negara Islam di Syria dan dataran itu semua Iran. Di daerah Persia mereka pengen itu. Makanya Al-Qaeda dan ISIS sekarang mulai ikut-ikutan di konflik Hamas Israel. Jadi menurut saya ini kemungkinan perang bakal lama. Kalau dilihat Israel itu ada di situ dan sekelilingnya itu warna merah. Warna merah adalah musuh. Warna kuning mix. Jadi kadang dukung, kadang enggak, kadang ini, kadang itu. Yang hijau yaitu Hopengnya lah. Yang Hopeng cuma Mesir, sisanya yang lain warna merah. Dan kalau dilihat tadi Hamas itu di bawah. Daerah bawah nyerang ke atas. Tiba-tiba yang atas tadi Libanon sama Syria ikut perang juga di atas. Jadi Israel itu seperti digencet. Nah kemarin tuh leader saya dia kasih berita untuk saya ikut join di WA grupnya orang-orang Yahudi. Makanya dapat berita yang kayak begini. Waduh gak ada bahasa Arab, bahasa sama sekali. Jadi gimana pakai Google Translate. Tiap kali itu saya translate ini apa artinya. Gitu. Tapi cukup menarik. Jadi mereka setiap minggu itu kasih gambar kayak begini. Jadi yang warna merah itu hati-hati kalian yang tinggal di daerah merah. Nah daerah merah yang bawah ini daerah Hamas yang diserang Hamas. Di atas itu yang di perbatasan dengan Libanon dan Syria yang diserang. Yang kuning ya hati-hati, yang hijau aman gak usah khawatir katanya. Kurang lebih begitulah. Nah jadi ini berita-beritanya dan cukup luar biasa. Kenapa? Dampaknya adalah bikin orang Israel menjadi lebih religius. Saya tanya ke tour leader ini, saya tanya begini, kenapa ya Israel itu kecolongan atau apa? Kenapa Israel itu kan hebat? Apalagi terkenal dengan Iron Dome-nya. Iron Dome itu adalah yang kalau roket ditembak, dia tembakin lagi roket untuk ledakin ini roket di udara. Masalahnya, ini kemarin dikirim tuh 5.000. Jadi Iron Dome gak siap segitu banyak yang lolos. Saya cuma tanya, saya pikir jawabannya pasti begitu ya. Tapi jawabannya apa? Dia jawab dengan sebuah ayat. Dia bilang, kalau bukan Tuhan yang menjaga kota, sia-sialah kita berjaga-jaga. Saya bilang, dia kutip dari ayat di Alkitab. Dan apa? Luar biasa. Dan banyak orang Israel sekarang tahu apa? Mau Iron Dome secanggih apa, sebanyak apa. Ternyata bisa jebol kalau bukan Tuhan. Dan sekarang mereka lebih cari Tuhan lagi. Jadi apa? Lebih religius. Artinya bagus. Nah dari Hamas sendiri ini adalah bendera dari Hamas. Dan kalau dilihat warna-warna dari bendera Hamas ini, saya cukup yakin bahwa ini adalah sebuah nubuatan. Kenapa? Di kitab Wahyu itu ada muncul warna-warna begini. Dan itu disebut dengan 4 kuda. 4 penunggang kuda dari meterai di kitab Wahyu. Yaitu ada warna putih, merah, hitam, dan hijau kuning disebutnya. Dan putih itu adalah gambaran seperti apa? False peace. Jadi kedamaian yang mereka pikir kalau Israel dibantai di seluruh dunia akan muncul damai. Karena banyak orang daripada mereka berpikir bahwa sumber masalah itu adalah Israel. Jadi mereka punya ideologi yang salah sebetulnya, false. Sepertinya benar putih, tapi dengan caranya mereka dan ini dan itu sebetulnya itu bukan penyimpangan. Dan kemudian merah itu lambang perang, makanya simbol dari ininya aja mereka pedang tuh. Dan kemudian kuda hitam itu adalah masalah ekonomi, secupak gandum sedinar. Dan hari ini kesulitan secara ekonomi, orang sulit makan. Dan yang warna hijau itu adalah lambang kematian.
Berapa banyak ribuan orang mati, ribuan rumah hancur, kelaparan. Dan perang mulai berkecamuk dan tambah menyebar hari-hari ini. Dan itu simbolnya dari 4 warna ini. Dan kalau dilihat hampir semua negara-negara Arab, mereka pakai warna bendera dari 4 warna ini. Jadi kalau menurut saya, waduh ini sumbernya nih, sepertinya begitu ini dari sini. Dan sebetulnya Palestina sendiri ada 2, jadi 2 kubu. Kayak Amerika lah, Demokrat sama itu Republik. Nah ini di sana ada Fatah sama Hamas. Nah yang Hamas ini yang garis keras. Jadi nggak semua orang Palestina sebenarnya setuju untuk perang. Tapi ini Hamas dan terutama ada pasukan elitnya, itu namanya Al-Qassam. Nah Al-Qassam dia punya tujuan. Itu adalah menyatukan Israel dan Palestina di bawah pemerintahan Islam. Makanya kalau tadi lihat benderanya, dari gambar benderanya, itu ada gambar peta Israel yang jadi satu warnanya hijau semua. Nah itulah visinya mereka. Menyatukan semua pemerintahan itu, Israel dan Palestina di bawah pemerintahan Islam. Itu tujuannya. Dan mereka tahu bahwa sebetulnya mereka punya kekuatan itu ya nggak sekuat dari Israel. Sumber daya militernya itu kalah. Jadi mereka pakai cara gerilya dan bom bunuh diri. Dan ya teroris dan lain-lain lah. Dan mereka uniknya mereka dibilang sini brigade ini tidak pernah berniat melakukan serangan selain terhadap Israel. Jadi mereka dilatih hanya untuk fokus bunuh orang Israel. Kenapa? Karena mereka punya Alkitabnya Hamas atau Hamas Charter. Kalau bisa dibilang itu buku panduan ya, buku pegangan mereka. Hamas Charter itu dokumen atau ideologi dari movement kegerakan mereka. Itu udah diformulasikan selama 18 tahun mereka pegang itu. Yaitu apa? Mereka percaya bahwa the day of judgment katanya will not come. Jadi hari penghakiman atau hari terakhir itu tidak akan datang. Tidak akan pernah datang sampai orang-orang muslim berperang melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi itu sampai mereka kabur sana ke sini, mereka sampai bersembunyi di gunung-gunung, di batu-batu, di pohon-pohon. Dan kalau itu sampai terjadi, barulah akhir zaman terjadi. Jadi yang mereka lakukan hari ini adalah mereka percaya mereka sedang mempercepat akhir zaman terjadi, penghakiman Tuhan. Karena kita tahu sama-sama ideologi Islam sama Muslim sama Kristen sama, kita tahu bahwa nanti ada pengadilan terakhir. Di hari akhir, Judgment Day. Masalahnya mereka percayanya adalah Judgment Day itu tidak akan pernah datang sebelum orang-orang Yahudi dihabisin. Makanya mereka merasa hari-hari ini mereka sedang membantu Tuhan, tanda kutip, untuk akhir zaman terjadi. Dan kita tahu sama-sama sebetulnya itu salah besar. Karena Alkitab sudah menulis kapan sebetulnya akhir zaman itu akan terjadi. Justru kebalikannya. Yaitu apa? Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. And then the end will come. Jadi kapan akhir zaman itu akan terjadi? Penghakiman Tuhan terakhir akan terjadi? Kita tahu sama-sama Alkitab sih bilang kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia. Masalahnya saya lihat keadaan kondisi hari ini sedikit malu dengan Hamas. Kenapa? Mereka begitu percaya dengan ideologinya dan mereka berusaha supaya itu bisa terjadi. Makanya mereka nyerang Israel apapun harga yang harus dibayar sampai hancur sekarang Palestina. Sedangkan kita tahu persis Alkitab kita juga sudah menulis. Kapan akhir zaman itu akan terjadi? Bahwa akhir zaman akan terjadi kalau Injil diberitakan ke seluruh dunia. Dan baru tiba kesudahannya. Bahkan ayat yang lain bilang, sebetulnya siapa yang beritain Injil ke seluruh dunia dan sampai ini hari Tuhan. Di 2 Petrus dibilang, yaitu kamu, kita. Yang menantikan, kita kan menantikan Yesus datang yang kedua kali. Itu janji yang luar biasa. Kita yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Ternyata kedatangan Tuhan bisa dipercepat. Sama kayak orang Hamas, mereka percaya cara mempercepat kedatangannya karena hari Tuhan datang kalau orang Yahudi disikat. Disikatlah sama mereka, apapun harganya.
Sedangkan kita kekristenan kita tahu kapan kedatangan hadi Tuhan itu ada? Kalau Injil diberitakan. Tapi saya cukup malu, kenapa kita nggak mati-matian buat hal itu? Kalau kita tahu cara mempercepatnya adalah dengan cara itu. Ayat 13-nya bahkan jelas dibilang. Dan sesuai dengan janji Tuhan, janjinya, kita ini sedang menantikan langit dan bumi yang baru. Yang di dalamnya berdiam kebenaran. Kebenaran adalah seorang pribadi. Karena Yesus adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah kehidupan. The way, the truth, and the life. Di dalamnya ada kebenaran, ada Yesus sendiri. Kita lagi tunggu kapan langit baru, dunia baru. Kita lagi tunggu kapan akhir zaman terjadi. Kita lagi tunggu kapan surga, kapan pengangkatan, kapan ini dan segala macam. Dan ternyata kita bisa mempercepat tuh. Karena akhir zaman tidak akan datang kalau Injil belum diberitakan. Tapi kenapa? Kok kita nggak seperti Hamas? Itu poin yang hari ini saya mau sampaikan. Cukup malu kalau buat saya pribadi juga. Karena sebetulnya Tuhan udah jelas ada yang namanya amanat agung. Amanat adalah satu perintah utama, perintah agung disebutnya. Karena ini adalah wejangan terakhir sebelum Yesus naik ke surga. Sebelum dia meninggalkan kita. Kalau orang mau meninggal dia ngomong sesuatu, waduh penting banget betul. Kan gak mungkin waktu dia mau meninggal kemudian dia cuma bilang apa? Itu kemarin saya beli yogurt, masih ada setengahnya di kulkas, tolong diminum ya, jangan sampai asem nanti. Kan gak mungkin. Gak penting banget gitu. Kalau dia mau ngomong udah mau meninggal, dia ngomong sesuatu itu pasti penting. Dan apa yang Yesus ngomong sebelum dia meninggalkan kita? Wejangan terakhir, makanya kenapa disebut amanat agung. Itu karena dia bilang apa? Karena itu pergilah. Kok pergi ya? Betul, sebelumnya Yesus bilang apa? Datanglah, marilah kepadaku. Semua yang letih lesu dan berbeban berat. Kalau kamu letih lesu, berbeban berat, punya masalah, Tapi setelah itu, dia gak bilang terus. Setelah kemudian dia bilang go katanya. Karena itu pergilah. Kalau kamu Tuhan sudah pulihkan, pergi waktunya. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Termasuk baptisan Roh Kudus. Makanya kenapa kita bahas Haro tadi, kenapa kita percaya Roh Kudus yang memampukan kita. Itu sumber kekuatan yang luar biasa. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Make a disciple, ngajar. Jadi yang Tuhan mau adalah jadikan murid, diajar, kemudian suruh apa? Pergi. Memang gak bisa tiba-tiba pergi kalau gak tahu apa-apa. Jadi tugas gereja adalah setelah datang, dimuridkan, diajarkan, setelah itu suruh pergi. Pergi. Dan ketahuilah kalau kamu pergi, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jangan khawatir. Ketika kamu pergi, aku ada bersama dengan kamu. Nah saya cukup terbakar lah gitu dalam 2-3 bulan terakhir ini. Kenapa? Ada teman saya, teman SMA pulang dari Amerika. Bukan pulang, berkunjung karena dia udah jadi warga negara Amerika. Udah 18 tahun di Amerika. 23 tahun di Amerika. Dan 18 tahun dia udah kerja di sebuah perusahaan di Amerika. Dan seperti mimpinya dia cerita dia pengen perusahaan ini menghasilkan dan dia setengah pelayanan. Dan Tuhan jawab tuh, akhirnya dia kerja di perusahaan stasiun TV rohani di Amerika nomor 2. Stasiun TV rohani nomor 1 di Amerika itu adalah CBN, Christian Broadcasting Network. Yang kedua itu adalah Daystar TV, itu nomor 2. Nah dia kerja di Daystar TV udah 18 tahun, udah 23 tahun di Amerika. Dan kemudian dia di situ udah jadi financial kepala bagian keuangan. Dia membawahi 8 orang pegawainya. Jadi udah gak bikin lagi laporan keuangan kata dia. Kerjanya cuma tanda tangan, ngecek ya. Dia tahu semua keuangan perusahaan ini dan itu. Udah 18 tahun. Udah nyantai. Gaji gede, keluarga oke, anak oke, semua udah warga negara Amerika udah. Tapi kemudian dia lewat pandemi, lewat itu dia ngerasa kayak kosong kata dia. Dia cerita kenapa ya gitu. Kok kayak ada yang bosen hidup nih. Keuangan ada, semua ada, ini ada, tapi kok bosen ya kata dia. Ke gereja ya lancar ya inilah, semuanya baik, gak ada masalah. Tapi kok bosen?
Satu kali dia pergi ke sebuah gereja besar, mungkin pas ada KKR atau apa itu konser atau apalah whatever lah, dia pergi ke Bethel Church. Kalau saudara tahu ada Bethel Music, ada Carry Job, ada apa segala lagu-lagu rohani itu banyak dari situ, Bethel Church. Dan dia pergi ke situ dan waktu dia masuk itu ada papan gede tentang ministry yang ada di gereja itu, pelayanan-pelayanan yang ada. Jadi ada pelayanan anak misalnya, hubungi ada 5 nama di situ sama nomor WA-nya lah gitu. Ini misalnya pelayanan apa, pelayanan youth, ini pelayanan ibu-ibu, ini pelayanan apa. Dan tiba-tiba dia tertarik dengan satu tentang pelayanan outreach. Ini tentang outreach, tentang penjangkauan. Dan di situ cuma ada satu nama. Jadi kemudian dia mulai kontak itu. Ini kalau saya mau ikut ini tentang apa sih bla 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 gitu. Singkat cerita kumpul lah setiap hari Selasa jam 7 malam. Tempat kumpulnya beda-beda. Jadi nanti di Tunjungan, nanti di Pakuwon, nanti di mana gitu. Jadi kumpul lah. Dan jam 7 waktu dia kumpul, ada sekitar 20, 23 orang gitu, 25 orang. Diutus 2-2. Mereka jalan 1 jam dan kemudian balik lagi jam 8. Jadi yang ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana, ini ke sana. 1 jam ya, balik lagi. Dan berdua kecuali dia bertiga karena dia pertama kali katanya. Dan waktu jalan dia ikutin apa? Mereka nginjil kepada semua orang yang mereka ketemu di jalan. Jadi sekali ketemu orang, excuse me, kenapa? Saya mau tanya dulu, kalau kamu hari ini, maaf ya kalau misalnya kamu meninggal, kira-kira kamu tahu nggak setelah itu kamu kemana? Ada apa? Langsung tembak to the point aja, karena cuma punya waktu 1 jam. Dan kalau orang ini kemudian bilang, saya yakin saya pasti masuk surga karena saya udah percaya Yesus. Oh, welcome, good. Berarti sama-sama orang Kristen kan gitu. Kalau dia bilang saya nggak tahu, kemudian dia mulai injili dengan cara yang namanya Roman Road katanya. Jadi kalau apa ya, tentang penginjilan tuh banyak teorinya lah gitu. Nah ini salah satunya teori dengan kitab Roma. Jadi bahwa apa, semua orang sudah berbuat dosa katanya. Semua orang sudah kehilangan kemuliaan tuh Elohim. Dan kemudian apa, semua orang butuh juru selamat. Dan kamu adalah orang berdosa yang butuh juru selamat, kurang lebih gitu. Yesus sudah mati bagi kamu untuk menebus, menghapus semua dosa kamu. Mau gak terima Yesus gitu-gitulah. Dan jika cerita hari itu, hari pertama dia cerita, dia ikut 1 jam balik lagi, berapa jiwa? 8 jiwa yang dimenangin. Buat saya, hah? 1 jam? Iya katanya. Dan waktu kita kumpul tuh sama-sama katanya, ini kan timnya banyak, lebih 20-an gitu dibagi-bagi. Di total berapa? 87 orang. Saya bilang, wow. 1 jam, saya bilang, iya katanya. Dan dia lakukan itu setiap minggu. Dan dia bilang exciting sekali. Saya sampai tanya, pernah gak kamu pergi dan gak menangin jiwa hari itu? Gak pernah, at least one kata dia. Paling gak 1, paling rendah 1 kata dia. Gak pernah gak. Terus dia bilang, wah jadi kamu tiap minggu menangin jiwa? Iya sekarang dia udah jadi leader karena udah hampir 1,5 tahun. Dia cerita, sejak pandemi dibuka. Ya awalnya cuma ikutan, sekarang dia udah leader, nge-lead. Jadi siapa yang dia ituin apa gitu. Saya bilang, wow. Dan itu seperti sebuah tamparan dalam hidup saya. Kenapa? Saya anak pendeta, anak hamba Tuhan. Dan orang ini saya yang bawa dia ke gereja. Dia tadinya orang Buddha. Waktu SMA setiap minggu saya jemput hampir 1 tahun. Padahal itu dari timur ke barat lah gitu. Jauh saya jemput, pulangnya antar lagi. Setiap minggu. Sampai hampir kurang lebih 1 tahun sampai akhirnya dia bilang, udahlah gue pergi sendiri aja lah, gak usah dijemput lagi, lama-lama gak enak. Ya berarti kan udah mau ke gereja sendiri lah gitu. Tapi saya bilang, jadi kamu tiap minggu menangin jiwa? Iya, saya tiap minggu khotbah memang. Hampir. Tapi, waduh itu udah mulai menggelitik tuh. Itu kurang lebih 3 bulan yang lalu saya bikin. Wow, hebat ya dia ya. Dan dia cuma bilang, sebetulnya penginjilan itu simple kok kata dia. Apa penginjilan itu? Cuma just tell somebody about Jesus. Ngomong aja tentang Yesus. Gak sulit kok. Dan banyak orang sebetulnya pengen denger. Bukan gak mau denger. Cuma kita aja gak berani. Atau malas. Atau ngapa-ngapain ya gitu. Mungkin kayak gitulah. Padahal ngomong aja tentang Yesus. Kadang-kadang kita juga sama teman sering ngobrol tuh. Kenapa? Saya lihat teman saya itu ada 1 ya, waduh itu jago makan banget. Pokoknya kalau ketemu dia, yang dia omongin selalu gitu. Lu udah pernah belum kemarin gue makan di situ baku teh, waduh haus banget itu. Lu tahu nggak? Saya pernah makan yang di baku teh di sana, waduh itu nggak ada apa-apanya dari situ. Pokoknya udah lu harus cobalah itu baku teh itu. Wih, gitu ya, gitu ya. Kok cerita baku teh bisa begitu semangat ya?
Atau ibu-ibu, saya dengar ibu-ibu satu ketemu temennya. Sakit gitu-gitu. Waduh Cek, itu dokter muka di sana. Waduh ciami banget itu. Kinclong bener kayak poslen. Bisa gitu. Ini muka udah wos katanya. Itu dokter udah paling bagus. Cobalah pasti. Nggak nyesel deh. Gitu. Saya lihat ibu-ibu semangat banget dia ya. Sebetulnya simpel. Penginjilan apa? Ya kayak begitulah. Ceritain apa yang kita alami dengan Yesus. Cuma kenapa mungkin kita gak bisa cerita? Mungkin kita gak pernah ngalami. Kita gak experience. Kalau kita gak pernah makan itu baku teh. Saya cuma bisa kasih tahu saudara. Itu ngomong baku teh itu enak katanya. Katanya enak. Tapi saya belum pernah coba. Memang harus ada experience. Tapi begitu saudara experience harusnya saudara bisa ngomong dong. Atau yang paling simpel lah ini. Ada yang namanya declaration evangelism. Atau penginjilan dengan deklarasi. Deklarasi itu apa? Kita deklarasikan kebenaran daripada firman. Karena apa? Ayatnya bilang gini bahwa firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi firman akan mengerjakan sesuatu karena firman itu pada mulanya adalah firman. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Firman itu adalah seorang pribadi. Jadi ketika kita ngomong firman, itu tuh seperti pribadi, dia bisa kerjain sesuatu. Dan ini kejadian saya ajar ini, saya jadi itio saya gitu. Itio saya, itu udah umur 84 tahun belum terima Yesus. Dari kita keluarga besar satu-satunya, paling susah. Kita doain mati-matian 84 tahun nih. Dan kurang lebih 3 bulan yang lalu, itu ya setelah saya dengar ini lagi panas kan. Dia datang ngobrol. Saya kasih tahu ke dia. Itu harus dikasih tahu tentang Yesus. Dia bilang apa? Udah sering. Gak mau. Diajak juga marah malah begini begitu. Ngomongnya gini begini lah segala marah-marah. Saya cuma bilang, saya tahu tentang ini kebenaran. Declaration evangelism. Jadi apa? Kita kasih tahu dia aja tentang firman. Biar firman itu yang mengerjakan sesuatu di dalam dia. Gak usah diajak debat. Caranya gimana? Saya bilang kalau pagi bikinin kopi, bikinin breakfast, bikinin sarapan roti. Bawa sambil ngomong aja kutip ayat firman. Misalnya apa sambil bawa. Kemudian bilang apa? Ke suaminya misalnya nih. Tahu gak di dunia ini cuma ada satu Tuhan yaitu Tuhan Yesus. Itulah juru selamat satu-satunya. Dah tinggalin. Tinggalin aja. Itu firman kebenaran. Gak usah diajak ribut, gak usah diajak debat. Sebelum dia mau ngomong, ciao dulu. Besoknya balik lagi kan. Atau malamnya waktu mau makan, kasih tahu lagi. Tahu gak? Semua orang itu udah berdosa. Kalau dosa itu bisa masuk neraka. Dan kita butuh juru selamat, Yesus namanya. Dah tinggalin aja lagi. Sebelum dia mau ngomong, tapi saudara bayangkan tiap hari sesering mungkin. Ngomongin kebenaran. Besoknya datang lagi, kemudian ngomong lagi apa? Satu-satunya juru selamat yang bisa ngampuni dosa itu cuma Yesus Kristus. Gak ada yang lain. Di dunia ini kita bisa selamat cuma lewat Yesusnya. Dah pergi lagi aja. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Kurang lebih 2 minggu yang lalu masuk rumah sakit suaminya. Waktu masuk rumah sakit kemudian apa? Tanya sama istrinya. Mau didoain gak? Boleh katanya. Dipanggil pendeta ya. Si itu kenalannya dia, dulu hopengnya lah gitu, pernah bisnis juga. Ya boleh katanya. Dipanggil. Dan pendeta ini cuma tanya, percaya gak bahwa Yesus itulah satu-satunya juru selamat? Percaya katanya. Mau dibaptis. Dibaptis artinya apa? Kita mendeklarasikan hidup kita, kita mati. Dan kita bangkit hanya bersama dengan Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat. Mau? Mau. Tapi kan gak mungkin dicemplungin, orang ini udah di rumah sakit. Akhirnya dibaptis percik lah gitu, secara simbolis. Oke dibaptis ya. 2 jam kemudian masuk ICU. Dan kemudian 2 hari kemudian meninggal. 84 tahun. Dan waktu meninggal, saya layat ke situ kan, ya masih itio kan. Ini di keluarga, ini orang yang paling saya takutin. Takutin dalam arti apa? Gak pernah senyum gitu. Manyun terus, mengerungin, pokoknya galaknya minta ampun dari saya kecil lah pokoknya. Gak berani, karena bukan orang Kristen kan. Gitu gak nyambung juga ngobrol. Itu pas saya lihat, mayatnya bisa senyum. Terus
Terus yang mandiinnya aja sampai cerita. Wah ini mah kayaknya orang baik, ini mah kenapa lemes semua katanya. Kayaknya udah rela banget katanya meninggal. Senyum. 2 hari sebelum meninggal dibaptis. Cuman karena ini declaration evangelism 3 bulan. Istrinya sampai bilang, saya ingat banget tuh apa yang kamu ngomong. Saya lakuin tuh. Ya udah 84 tahun mau hidup berapa lama lagi kan gitu. Yang penting apa? Nanti ketemu di surga. Istrinya bilang, amin, saya setuju. Orang kaya punya 3 pabrik di Bandung. Dan itulah yang terjadi. Tapi buat apa sih sepanjang umur hidupnya? Kaya tapi ya begitulah. Bersyukurlah akhirnya dia bisa masuk surga. Jadi saya mau tanya dulu saudara. Ini santai dulu sedikit. Menurut saudara kalau di surga itu ada orang kaya orang miskin gak? Hah? Ada, enggak. Oh jadi semua di surga sama semua gitu. Waduh kayak komunis dong nanti. Kayak Cungko, kayak Rusia nanti semua orang sama. Ada gak orang kaya orang miskin di surga? Ada. Loh tahu dari mana Pak? Kok bisa bilang ada? Ya dari Yesus lah. Yesus bilang apa? Coba kita lihat di Matius 6. Hal mengumpulkan harta katanya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau jangan berarti jangan. Ya kalau jangan berarti. Kenapa ya kau sampai bilang begini? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya. Dan pencuri membongkarnya serta mencurinya. Tetapi setelah jangan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Harta kita ada di bumi, hati kita ada di bumi. Harta kita ada di surga, hati kita ada di surga. Dan Tuhan bilang janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Jadi ada gak orang, bisa gak orang mengumpulkan harta di surga? Bisa. Kalau ada orang yang ngumpulin, ada orang yang ngumpulin. Berarti di surga ada orang miskin dan orang kaya gak? Ada. Loh simpel aja kan ayatnya bilang gitu. Nah masalahnya sekarang adalah begini. Apa itu definisi harta? Itu dulu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Oh itu sih namanya keluarga cemara. Keluarga cemara bilang begitu. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Betul. Harta itu apa sih? Definisikan dulu. Harta itu adalah sesuatu yang kita anggap berharga atau bernilai. Setuju? Sendok. Harta kita bukan? Kalau buat saya bukan. Kenapa? Sendok hilang saya beli lagi aja. Tapi kalau mobil, ya bolehlah harta karena bernilai. Rumah. Ya berharga, bernilai. Handphone ya lumayan lah berharga, bernilai. Emas, berlian, ya itu bernilai. Itulah harta. Jadi harta definisinya adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Kalau di bumi yang dianggap berharga itu adalah itulah gambarnya. Kurang lebih. Itu yang berharga. Nah masalahnya yang kita anggap berharga di bumi, berhargakah itu di surga? Coba lihat, mobil berharga di surga, emas berharga di surga, jalan dari emas, berlian berharga di surga, berlian di sini cuma setengah karat, 1 karat, 2 karat, sekarat. Di sana itu fondasi, fondasinya dari 12 batu permata, ruby, opal, yaspis. Berlian salah satunya itu cuma jadi fondasi. Jalan dari emas. Jadi ternyata definisi sesuatu yang berharganya beda. Jadi kalau Tuhan bilang kumpulkanlah harta. Tadi harta adalah sesuatu yang kita anggap berharga. Emas tidak berharga di surga. Jadi bukan kumpulin uang, kumpulin emas di surga. Uang apalagi cuma kertas. Di surga gak berharga. Nah kalau gitu apa sih yang berharga di surga? Saudara perlu tahu, kayak ada penggambaran. Kalau kita ada di padang gurun udah sehari gak jalan. Coba-coba cari uang lah, cari uang, cari emak, cari minum.
Sampai kita gali, semoga keluar air gitu. Dan kalau saudara ada orang datang kemudian nawarin, mau emas atau mau air? Saudara pilih apa? Ternyata memang definisinya ya tergantung. Orang gali-gali kayak begini, yang dia dapat bukannya air, emas itu satu gunung gitu, satu batu bongkah besar. Tapi ya buat apa? Butuhnya apa? Butuhnya air. Jadi definisi kaya juga adalah, kaya itu apa? Ketika kita memiliki lebih daripada apa yang kita butuhkan. Kalau kita ada di gurun, orang yang kaya itu adalah orang yang punya air. Karena butuhnya air, bukan butuh emas. Nah di surga, butuhnya apa? Surga juga gak butuh emas. Surga juga gak butuh uang. Tapi tadi ayatnya bilang kita harus kumpulkan harta di surga justru. Bukan fokus pada apa yang harta. Harta itu tadi sesuatu yang kita anggap bernilai di bumi. Jadi kesimpulannya, kalau kita mau invest di surga, making wise investment, apa investmentnya? Harta di surga itu. How to gain an everlasting reward katanya. Yang berdampak sampai kekal investasi di surga. Apa itu yang berharga di surga? Betul. Soul. How the value of the soul. Betapa berharganya jiwa. Keselamatan manusia. Tahu dari mana? Kalau buat keluarga Cemara tadi bilang apa? Apa harta yang paling berharga? Keluarga. Kalau saudara punya anak, saya punya anak juga 3. Kalau anak saya tukar dengan sesuatu, berarti sesuatu itu begitu sangat berharga sekali bagi saya. Setuju? Sampai saya berani untuk tukar anak saya. Karena tadi harta yang paling berharga keluarga, kata keluarga Cemara. Buat saya juga gitu. Kalau sampai saya berani tukar anak saya dengan sesuatu, berarti sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Sampai saya berani tukerin anak saya dengan itu. Tahukah saudara? Karena begitu besar kasih Elohim, kasih Bapa. Dia berikan satu-satunya anaknya yang tunggal. Saya anak 3. Ini satu-satunya. Dia kasih anaknya. Dia tukar dengan saudara dan saya. Dia tukar dengan dunia ini. Berarti kita, jiwa-jiwa yang ada di dunia ini begitu berharga buat Tuhan. Betul? Dari sini kita tahu definisinya. Berarti yang berharga adalah jiwa di surga itu. Harta adalah jiwa hitungannya. Lanjut lagi. Tahu dari mana? Ini satu contoh kisah dari Yesus. Satu ketika Yesus nyebrang. Dari Danau Galilea dia sampai ke daerah Gadara. Sekali dia mendarat itu ada orang kerasukan setan. Orang gila datang ke Yesus. Dan kemudian dia langsung bilang, "Hei, apa urusanmu? Anak putra Elohim datang ke sini, mau ngapain kamu?" Singkat cerita lah, Yesus hardik dan setannya kemudian bilang, "Jangan buang kita dulu ke neraka, kenapa belum waktunya?" Jadi gimana? Itu lihat tuh di atas tuh, ada kawanan babi katanya. Boleh nggak kita masuk ke situ aja? Dan kemudian dibilang, semua roh jahat itu memohon kepadanya, suruhlah kami masuk ke dalam babi-babi itu. Yesus segera mengizinkan mereka. Maka roh-roh najis itu keluar dan masuk ke dalam kawanan babi itu. Lalu kawanan babi itu berebut, ke tepi jurang dan terjun ke danau, bunuh diri semua. Jumlahnya kira-kira 2000 ekor dan semuanya mati tenggelam di dalam danau. Para penjaga kawanan babi itu lari dan menceritakan hal itu ke kota dan kampung-kampung, maka orang-orang keluar untuk melihat apa yang telah terjadi. Saya mau tanya dulu, sini ada tukang babi? Gak enak banget ngomongnya, jangan ngaku. Gini aja, harga babi 1 ekor berapa sih? Ada yang punya restoran gitu suka beli babi. Tadi saya coba search, saya juga bukan tukang babi, gak pernah beli babi juga. Taunya babi masak dah. Saya search di internet, dia bilang antara 5 sampai 7 juta katanya. 1 ekor babi, tergantung besar apa kecil lah. Oke lah, cari aja kecil-kecil lah, 5 jutaan lah. Sekarang itu babi yang nyemplung ada berapa? 2000. 2000 kali 5 juta berapa?
10M. Banyak sedikit? Ya relatif ya. Ada yang bilang banyak, ada yang bilang sedikit ya. Tapi tahukah saudara, paling tidak, ini paling sedikit nih. Harga 1 jiwa selamat. Di mata Yesus ini, kalau lihat perbandingannya, 10M. Sekarang saya tanya saudara, kalau saudara ditawarin, mau 10M atau mau memenangkan 1 jiwa? Mau 10M atau memenangkan 1 jiwa? Nah, jangan kumpulkan harta di bumi. Karena 1M dalam bentuk uang. Tapi kumpulkan harta di surga. 1 jiwa equal 10M. Cukup oke ya, mahal juga ya. 10M loh. Gak banyak orang yang punya 10M. Saya yakin. 2.000 babi nyemplung. Mati semua katanya. Demi 1 jiwa. Buat Yesus 1 jiwa jauh lebih berharga daripada 10M. Itulah kumpulkanlah harta di surga katanya. Betapa berharganya jiwa. Pertanyaannya, berapa jiwa yang saudara udah dapat? Kalau kita tahu bahwa akhir zaman Injil harus diberitakan ke seluruh dunia dulu. Kalau Hamas tahu kebenaran fondasi mereka, ideologinya, mereka mau mati. Harusnya kita orang Kristen lebih gila lagi dari orang Hamas tuh. Kalau kita tahu bahwa apa yang Alkitab bilang adalah benar, betul? Itu kebenaran. Nyemplung semua babi. Dan yang luar biasa saudara lihat ini. Setelah Yesus naik ke perahu, orang yang kerasukan roh jahat itu, ini yang tadi kerasukan ini yang harganya 10M di mata Yesus. Orang yang kerasukan roh jahat itu meminta agar ia dapat mengikutinya. Mau ikut Yesus katanya. Namun Yesus tidak mengizinkannya, tetapi berkata, pulanglah ke rumahmu, kepada teman-temanmu, dan ceritakan kepada mereka betapa besar apa yang telah Tuhan perbuat. Dan bagaimana dia telah berbelas kasihan kepadamu, ditukar dengan 10M keselamatan jiwanya. Lalu ia pergi dan mulai bercerita di Dekapolis. Polis itu artinya kota, metropolis, metropolitan di situ. Metropolis, polis itu kota, deka itu dasa, deka 10. Jadi orang ini pergi dan mulai bercerita di 10 kota. Bayangin. Betapa besar apa yang telah Yesus perbuat kepadanya. Maka semua orang menjadi takjub. Kenapa orang ini mau cerita ke 10 kota? Karena dia sadar betapa dirinya begitu berharga. Amin. 2.000 babi mati demi dia. Dia sampai mau ikut Yesus. Kita bisa nyanyi, I will follow Jesus. Aku mau ikut Yesus. Yesus bilang kalau ke orang ini apa? Gak usah ikut. Ceritain aja. Apa yang aku udah buat dalam hidupmu. Apa yang udah aku kerjakan dalam hidupmu. Ceritain. Dan orang ini pergi ke 10 kota. Jadi kesimpulan. Gimana kita kumpulin harta di surga? The way you store up treasure in heaven is by investing in getting people there. Gimana cara kita kumpulkan harta di surga? Adalah dengan kita menangkan jiwa dan bawa jiwa itu ke surga. Pindahin itu jiwa. 1 jiwa luar biasa. Itulah yang Tuhan mau. Dan itulah sebetulnya tugas utama yang Tuhan kasih buat kita. The Great Commission. Amanat agung. Tapi Yesus tahu juga. Makanya prepare for the harvest. Gerejanya harusnya God's challenge to the church today. Hari ini tantangan Tuhan bagi gerejanya adalah, mau gak kita menangkan jiwa untuk menuai? Tapi Yesus juga udah tahu. Ladang memang udah menguning. Teman saya yang di Amerika dia sampai bilang apa? Kita sih di Amerika itu ladangnya udah nguning. Mungkin kamu di Indonesia belum katanya, mesti digarap dulu. Kalau kita di Amerika ya, kita tinggal ngomong orang juga gak marah. Dan apa? Orang mau denger
Dan apa? Gampang banget katanya. Tuhan tuh tinggal ngomong dan orang mendengar. Kalau nggak mau pernah ditolak nggak? Ya sering kata dia, tapi nggak apa-apa. Ditolak ya kita pergi lagi aja kan, punya waktu 1 jam katanya. Bisa 8, kadang bisa 13 kata dia. 11 orang 1 jam. Ladang memang sudah menguning siap untuk dituai. Dan Yesus juga tahu tuaian memang banyak. Tetapi pekerja sedikit. Sedikit yang mau pergi. Makanya gimana? Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Dan saya bersyukur. Tahun ini saya berharap jadi satu terobosan. Kenapa? Tahukah saudara ada satu pertemuan di Amsterdam 2023. Bulan Juni yang lalu. Dan temanya ini adalah Everyone. The New Era of Evangelism. Ini kumpul hampir semua organisasi Kristen di dunia. Demi sebuah penginjilan. Mereka punya visi apa? Reaching everyone requires everyone. Untuk memenangkan semua orang dibutuhkan semua orang. Karena ayatnya Yesus bilang di Markus 16 ayat 16 dia bilang apa? Go into all the world and preach the good news to everyone. Kamu pergi ke seluruh dunia. Dan beritakanlah Injil kabar baik ini kepada semua orang. Bahkan terjemahan yang lainnya itu to all creature, lebih sadis. Kepada semua makhluk katanya. Dan kalau Tuhan suruh beritakan kepada semua orang, dibutuhkan semua orang. Makanya tahun ini mereka gandengan tangan bikin kumpul bareng-bareng itu di stadium. Dan mereka bilang apa? This is a new era of evangelism is dawning. Ini adalah era penginjilan. Itu sedang terjadi hari-hari ini katanya. Dan mereka punya strategi yang luar biasa. Yaitu apa? Collaborate. Mereka gabung seluruh dunia ini. With believers from around the world katanya about the Great Commission. Dengan kesadaran ini gabung ayo seluruh dunia. Gandengan tangan. Kemudian apa? Inovasi. Kenapa kalau dulu murid-murid Yesus di kitab Kisah Rasul harus jalan ini dan itu. Sekarang dengan teknologi yang ada itu bisa lakukan penginjilan tambah luar biasa. Amin. Saya yakin dengan adanya COVID itu salah satu batu loncatan yang Tuhan buat. Kenapa? Sekarang semua orang tahu cara pakai Zoom. Kenapa? Doa malam, doa apa semua kan Zoom. Paling enggak YouTube lah, paling enggak apa, enggak ya melek gadget lah gitu. Dan ini kalau udah kayak begini, waduh pasti luar biasa penginjilan. Experience the power of the Holy Spirit, pakai kekuatan Roh Kudus dan inspire you to have a greater vision of God katanya. God's heart for the word. Milikilah hati itu. Dan visinya luar biasa, buat saya luar biasa sekali. Dia bilang visinya adalah that every person on earth would have an authentic encounter with Jesus Christ to the power and the presence of the Holy Spirit. Mereka percaya bakal apa? Semua orang di dunia itu akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Yesus Kristus melalui kuasa daripada Roh Kudus sebelum, nah ini yang penting, Pantekosta 2033. Sekarang tahun 2023. Berarti 10 tahun. Kenapa 10 tahun? Dan ini para nabi-nabi Tuhan, hamba-hamba Tuhan, apa semua mereka kumpul dan mereka dapetin visi ini. Ini ada hujan akhir 10 tahun katanya. Kenapa? Saya tanya. Karena nanti tahun 2033 gereja ulang tahun ke 2000 tahun. Kapan gereja ada? Kalau Yesus lahir umur 0, dia mati umur 33. Dan disitulah setelah itu gereja ada. Makanya ini adalah disebut a decade of evangelism for everyone katanya. Karena itu akan jadi celebration 2000 tahun anniversary of Christ resurrection, crucifixion dan lain-lain. Itu adalah kita perayaan 2000 tahun Yesus mati dan bangkit. Dan gereja, ulang tahun gereja ke 2000. Selama 2000. Dan kalau percaya ada yang namanya hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal dicurahkan waktu di loteng Yerusalem sekali khotbah Petrus waktu zaman itu 3.000 orang. 3.000 itu banyak. Sekali doang karena jumlah orang penduduk di dunia cuma berapa gitu. Dan ada lagi hujan akhir yang jauh lebih besar. Dan dipercaya ini dari pertemuan kemarin ini baru bulan Juni. 10 tahun ini itulah waktunya hujan air. Akan ada penginjilan luar biasa sampai nanti Pentakosta 2033 semua orang akan pernah dengar Yesus katanya. Semua orang. Suaranya?
will celebrate the 2,000-year anniversary of Christ's crucifixion, resurrection, and the birth of the church on the day of Pentecost. We believe the decade leading up to 2033 will be a defining decade. 10 tahun ya. He's not coming back for a weak church. A decade in which it is possible for every Dia nggak akan person datang on lagi earth sebelum Injil to hear the diberitakan. To all those who Simple receive aja. him, who believe in his name, he gives you power. Tapi yang Tuhan mau adalah setiap orang bisa mengenal Yesus. Paling nggak pernah dengar. The starting point for this decade of unprecedented Dan ini baru beberapa evangelism. bulan yang lalu pertemuan di This is Amsterdam. a moment of salvation. We have hope in Christ. We have something to offer people. A new day, a new kingdom, a new world. Collaborate with believers from around the world about Seluruh the Great dunia Commission. berkolaborasi Innovate new ways to reach more people with the untuk gospel. menjangkau dengan inovasi yang Experience luar the biasa. power of the Holy Spirit. Dan ngalamin itu kuasa. Inspire you to have a greater Kudus yang vision of menyertai. God's heart for the world. Dan menginspirasi ini. Greater vision. Visi yang lebih besar lagi. God's greater works are being done in this day. If you believe it, say amen. Aku percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu pada hari-hari ini. All with one audacious goal. Take the news of Jesus to every Dan person. goalnya cuma satu. Membawa berita Injil ini kepada semua orang. Reaching everyone. Dan requires everyone. Dibutuhkan juga semua orang. And then he told them, go into all Karena the Yesus world sudah bilang pergilah ke seluruh dunia. Dan beritakanlah Injil kabar baik ini kepada not semua just orang. every people group or every country. Dan setelah but itu every barulah person tiba on kesudahannya. earth. A new era of A evangelism. new is era born. of evangelism is dawn. Will you join us? Sedang terbit era baru untuk sebuah penginjilan. Register today at Wah, saya exciting banget betul. amsterdam2023.com. Lihat ini. Dan ini didukung oleh hampir seluruh organisasi dan denominasi gereja. Di situ ada apa? Evangelism Explosion, ada Oral Roberts, ada CBN, ada God TV, ada Planet Shakers dari Australia. Ada Billy Graham Ministry, ada apa? Oh, banyak, ada The Chosen. Kalau saudara suka nonton film Yesus itu The Chosen, itu juga support semua. Jadi ini. Dan yang paling luar biasa, tahun depan diadakan di Jakarta. Wow. Kalau saya mau datang pasti. Saya kasih tahu dulu jauh-jauh hari. Kosongin jadwal saudara kalau mau. Di mana? Di Gelora Bung Karno. Di stadion. Bulan Juli 2024. Wow, buat saya ini exciting banget ini. Dan apa saya percaya memang ini waktunya penggenapan dari nubuatan di Yoel dan Kisah Rasul. Kenapa? In the last days katanya. Pada hari-hari terakhir. Aku akan sekali lagi nih mencurahkan rohku. Dan your sons and daughter. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Tapi kalau saudara lihat baik-baik. Sengaja saya bandingin dua ayat ini ya. Ayat yang dikutip oleh Kisah Rasul dari kitab Yoel. Tapi urutannya dirubah. Lihat gak? Aneh. Sama, harusnya kutip kan persis dong. Memang persis sama semua. Tapi urutannya dirubah. Anakmu laki-laki dan perempuan bernubuat. Kalau di Yoel, orang-orang tua akan dapat mimpi. Baru setelah itu anak-anak muda akan dapat penglihatan. Tapi di Kisah Rasul di perjanjian baru dirubah. Anak-anak muda dulu yang akan dapat visi. Dan orang-orang tua akan punya mimpi. Berarti sekarang pergeseran kalau menurut saya. Kalau di Yoel orang tua baru anak muda. Sekarang di sini waktu dicurahkan Roh Kudus ketika pada hari-hari terakhir in the last days bergeser. Anak-anak muda yang akan maju. Makanya ayatnya bilang apa? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Demikianlah anak-anak pada masa muda. Wah, saya sempat agak sedih sedikit sih ke Tuhan. Saya bilang gini, aduh, gue udah gak muda lagi, udah ABG ini. Aku baru gocap. Tahun 74 saya, tahun depan pas gocap. Aduh, saya bilang udah bukan anak muda. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa. Tuhan bilang gini, iya anak muda itu adalah seperti anak panah. Anak panah nih. Anak panah itu bisa apa? Kalau cuma diem. Memang sih harus dipertajam supaya tajam. Bulunya harus dibagusin supaya dia bisa melesat lebih jauh. Tapi kalau dia cuma diem, dia tetap diem. Makanya seperti anak panah di tangan pahlawan. Dan siapa pahlawannya? Kamu katanya. Kita semua. Generasi yang terdahulu. Seperti anak panah di tangan pahlawan.
Generasi pendahulu itulah yang mengarahkan pemuda ke jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ini anak panahnya. Tapi tadi orang tua dia akan mendapat mimpi, dreams. Mimpi saya adalah anak muda ini nancep di situ. Berarti apa? Saya tajemin ini, saya perbagus semua, saya arahkan dan saya lempar. Terus dia nancep di situ. Siapa yang ngarahin? Kita. Buat saya exciting. Anak-anak muda luar biasa. Saya punya 3 anak, yang 2 SMA. Dan mereka mulai dapetin visi yang luar biasa. Kemarin baru ngomong yang cewek bahkan. Ini dia cerita begini. Jadi kenapa? Itu kayaknya Tuhan suruh saya injilin itu 2 teman di sekolah katanya. Tapi yang satu itu anak paling nakal, anak paling bodoh, anak paling bikin kacau di sekolah katanya. Waduh, saya bilang gimana caranya? Iya nggak tahu katanya. Jadi kenapa dia kayak gitu? Broken home. Orang tuanya cerai. Kasihan memang. Saya dengar cerita dari anak saya, satu kelas mereka. Ya kata saya kalau kamu dapat gitu kamu lakuin lah coba. Besoknya cerita lagi. Aduh Dedi, dia kan cewek, ini cowok. Baru saya deketin aja, langsung ini. Mau apa kesini? Get out katanya. Waduh katanya, saya disuruh gitu. Saya bilang ya nggak apa-apa. Tapi kalau suruh Tuhan ya apa ya lakuin aja lah. Apa yang memang Tuhan suruh lah. Cuman buat saya exciting, kok dia bisa tahu ya? Kok dia bisa dengar ya? Waktu terima baptisan Roh Kudus sih sampai bilang, Dedi ini aku gak bisa berhenti katanya. Getar terus. Terus kita sempat kemarin liburan ke Taiwan. Saya lihat anak ini luar biasa. Pagi dia cari softline dia hilang. Pakai softline sebelah. Dia bilang, hilang sebelahnya. Istri saya bilang ke istri, coba cari itu mungkin di tempatnya apa segala apa jatuh di bawah. Dicari semua, dicari di tempatnya apa segala, cari di kamarnya. Gak ada. Saya udah marah aja. Ini di luar negeri hilang sebelah terus gimana? Kan susah dong cari softline gak bisa langsung beli. Apalagi ada itunya lagi. Minus sama plus, bukan plus apa, silinder. Jadi kan gak gampang sih bilang gimana segala. Ya udah dia pakai sebelah seharian itu. Tapi sepanjang jalan itu di mobilnya dia selalu cuma bilang apa? Aku yakin nanti kalau di hotel aku buka itu tempat softline, ada softline-nya di situ. Dalam hati saya cuma apa? Jujur, lo udah dicari kok, istri saya cari nggak ada. Kok dia bisa yakin gitu? Sekali nyampe ya, dia langsung teriak, halo ya, ada. Saya sampai tanya ke istri, lu cari bener gak tadi? Di tempatnya? Iya, saya cari. Lihat nggak ada di tempatnya, kan semua bantu nyari. Ada sebelahnya. Terus dia sampai bilang apa? Dia selalu bilang kayak gini. Tuhan tuh baik banget sama saya. Kenapa? Kalau saya minta selalu dijawab katanya. Pokoknya saya butuh apa, saya minta ke Bapak saya pasti dijawab. Buat saya anak punya keyakinan iman kayak gitu. Wow. Jadi kalau dia bilang ke teman-temannya, tenang aja, tenang. Kita doa aja, pasti Tuhan jawab. Buat saya, wow. Dan Tuhan lagi pakai anak-anak muda luar biasa loh. Jadi hidup ini tentang apa sih sebetulnya? Hidup ini sebetulnya tentang pertempuran. Peperangan antara surga dan neraka. Sama-sama cari member. Cari anggota. Surga kita lah bagiannya. Yang cari anggota. Setan juga, iblis juga lagi cari anggota. Dan kalau kita tahu peperangan itu. Makanya saudara perlu tahu. Dari peperangan berarti kita butuh apa? Senjata dong buat perangan. Dan tahu senjata kita apa dalam peperangan itu? Those that win souls must believe in the power of the gospel. Setiap orang yang mau memenangkan jiwa harus tahu ada kuasa daripada Injil. Dikatakan di situ the gospel is God's power to save the believers. Kalau kita memberitakan Injil, Injil itu adalah kekuatan Tuhan, kekuatan Elohim. Di mana kekuatannya? Injil. Kabar baik itu kekuatan. The power of God unto salvation. Keselamatan itu kekuatannya adalah dari Injil. Kalau kita punya Injil, pakai itu. Makanya Paulus dia lakukan itu dengan sekuat tenaga. A soul winner for Jesus. Dia bilang apa kepada semua orang? Aku telah menjadi segala sesuatu. Supaya sedapat mungkin aku menyelamatkan beberapa orang dari mereka. Kata-katanya tuh agak membingungkan terjemahan bahasa Indonesianya. Bahasa Inggris bilang kayak gini, I am made all things to all men. Aku lakukan segala sesuatu yang aku bisa kepada semua orang. Kenapa aku lakukan segala sesuatu yang aku bisa kepada semua orang?
That I might by all means save some. Supaya mungkin ada beberapa yang bisa aku selamatkan. Dengan kata lain Paulus lagi bilang apa? Gua akan sekuat tenaga mati-matian lakuin ke semua orang. Mungkin ada yang bisa selamat daripada orang-orang itu. Wow, saya lihat Paulus mau gila-gilaan tuh buat Tuhan. Dan ayat 3 bilang apa? Aku melakukan semua ini karena Injil. Kita udah terima Injil. Supaya aku mendapat bagian di dalamnya bersamamu. Kurang tajam. Bahasa Inggrisnya bilang I do all things for the gospel's sake. Demi Injil itu aku lakukan segala semuanya lah. Segala sesuatu. That I may be a joint partaker thereof. Supaya apa? Aku bisa joinan sama Tuhan untuk memenangkan. Itulah yang Paulus bilang. Visinya dia adalah gue mesti kuat tenaga demi ada orang yang bisa selamat. Saya tutup dengan satu kesaksian. Saya punya anak buah saya dulu di majalah Get Fresh. Dulu kan saya ada majalah Get Fresh. Saya ajar anak ini, saya bawa anak ini, dia bagian marketing. Jadi kita keliling Jawa, naik motor, naik mobil apa, bawa ini nawar-nawarin segala. Sekalian lakukan penginjilan. Dan ternyata itu kayaknya terimpartasi lah ke dia. Kemarin 2 bulan yang lalu lah gitu dia datang pas ke Bandung dan dia cerita apa yang dia lagi lakukan hari-hari ini. Dia disupport sama World Vision, World Harvest, Global Mission, World Harvest. Nah, dia apa? Dia dikasih kayak gitu tuh mobil Pajero dimodifikasi. Sampai apa sekali dibongkar itu bisa jadi platform, bisa jadi apa ya inilah gitu. Bisa berdiri terus ada speaker-speakernya. Itu. Ini truk kita. Aduh, kok jadi lebar gini. Kita bisa konser mobile. Kalau nggak ada tempat tinggal. Terus atasnya dikasih buat tidur. Tenda, tendanya. Ya bisa muat 3 orang. Dibikin kayak gitu. Nah, kayak gitu tuh. Jadi dia buka. Bikin gini apa segala. Terus apa? Ini anaknya nih. Orang dari Makassar asalnya. Kemudian malamnya dia bikin konser. Di daerah-daerah yang sulit. Itu kan tinggal dibuka, ada generator, ada genset, ada speaker, ada ini, ada itu, ada mobil, ada semua tinggal dibuka. Dan hasilnya apa? Banyak orang yang dimenangin tuh kayak gini. Memang dia WL, bisa main gitar, ya khotbah juga bisa, apa segala. Dan memang belum nikah, jadi ya nggak ada tanggungan, nggak ada anak, jadi jalan aja kerjaannya 3 bulan keliling pulau apa segala macam. Kayak gini. Dan buat saya waktu saya dengar, wow, ada orang yang mau lakuin gini. Saya sampai bilang luar biasa loh. Jadi hari-hari ini saya mulai panas lah. Teman dari Amerika tiap minggu menangin jiwa. Ini teman saya, ini mantan anak buah saya hampir jalan hampir tiap hari dari pulau ke pulau. Sekarang dia ada di Kepulauan Nias. Ini waktu itu ini daerah Nusa Tenggaraan karena banyak pulau-pulau. Dan kenapa Nias? Karena kekristenan cuma 0,02%. Rendah sekali Pulau Nias. Gak pernah denger Injil. Dan terus terakhir dibeliin kapal, sekarang dia pakai kapal. Karena untuk island, pulau-pulau. Jadi mobilnya dinaikin ke kapal. Wow, buat saya luar biasa penjangkauan. Dia tawarin, ayo ikut kok. Tapi dia mindahin kapalnya aja dari Jakarta ke daerah Batam, Riau. 250 juta. Karena ini bensinnya 1 jam sampai 12 juta. Ternyata kapal boros. Tapi buat saya, wow. Ada ya yang mau lakuin. Pemain musik bisa maju. Oh. Jadi bisa ke yang tidak terjangkau. Pulau-pulau kecil dia datangin. Kapal sendiri. Jadi dia kalau udah pergi ini bisa 3 bulan katanya sekarang. Jadi dia Sherlock, kadang-kadang saya lihat, wih ada di pulau ini, ada pulau ini, mau ke pulau ini, mau apa. Saya kontak. Sekali nyampe nanti. Jalan lagi cari daerah, ini bongkar muat turun. Dan anak-anak muda yang mau gabung, ayo katanya. Island Mission. Seperti anak panah, tangan pahlawan.
Ini 10 tahun dekade luar biasa. Ini kapal. Yang kemarin Riau Island udah dilakukan. Wow. Sebagai penutup saya cuma kasih tahu aja. Those that win souls di kitab Amsal. Amsal adalah kitab orang berhikmat. Mereka yang memenangkan jiwa, kata Amsal. And he who is wise wins soul. Kalau saudara orang berhikmat, saudara pasti mau memenangkan jiwa. Kenapa? Menginjil bukan sebuah pressure. Saya juga kadang khotbah, kudu nginjil. Saya kasih tahu penginjilan bukan sebuah tekanan, bukan sebuah pressure. Tapi apa? Sebuah pemberian kepada yang kita kasih. God's love the lost and has made plan to save them through the gospel. Tahu nggak Tuhan di surga begitu mengasihi dunia, makanya Dia tadi kan kirim Yesus buat kita, termasuk buat saudara. Dia udah menyelamatkan saudara. 1 jiwa saudara itu lebih berharga daripada 10 miliar. Dan buat orang yang udah memberi bagi kita, Tuhan yang kita kasihi, kita sering nyanyi, aku mengasihi Engkau Tuhan. Kalau kita mengasihi istri kita, saya mengasihi istri kita. Saya pulang dari sini kadang saya mikir, bawain apa ya buat dia ya, kasih yang dia suka. Oh dia suka spiko ya, nanti saya beliin spiko lah buat dia. Bawa supaya dia happy. Tahukah apa yang paling Tuhan suka? Apa yang paling berharga di surga? Tadi saya udah tahu, jiwa. Pernah gak kita kasih? Kalau kita bilang kita mengasihi Yesus, tapi kita mungkin gak pernah kasih. Apa yang Tuhan suka? Kita cuma bilang, thank you ya Tuhan, you have blessed me. Thank you ya Tuhan untuk keselamatan. Thank you ya Tuhan, Kau sudah sembuhin aku. Thank you ya Tuhan, Kau sudah tolong bisnisku. Thank you Tuhan, Kau udah beresin masalah di keluarga. Thank you Tuhan ya, thank you ya, thank you ya. Tidak ada kasih tanpa memberi katanya kan, istilahnya. Apa yang Tuhan butuhkan? Dan tadi saya udah kasih tahu, penginjilan bukan suatu beban. Tapi datang dari hati kita. Kasih tahu orang aja. Dan itu Tuhan suka. Bahkan ini ayat yang terakhir luar biasa. Yesus sendiri kasih satu bocoran. Dia dari surga. Dia tahu persis apa yang kejadian di surga. Dan dia kasih bocoran buat kita. Aku berkata kepadamu. Demikian juga akan ada sukacita di surga. Karena seorang berdosa yang bertobat. Dan sukacita itu melebihi sukacita. Karena 99 orang benar. Siapa di sini orang benar yang sudah dibenarkan Tuhan? Saya termasuk. Dan kita kumpul hari ini di sini. 99 kurang lebih plus. Tapi sukacita di surga ada sukacita. Waktu kita kumpul. Tapi ayatnya bilang. Kalau ada satu orang bertobat, orang berdosa bertobat. Sukacita di surga melebihi daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan lagi. Karena kita udah dimenangkan buat Tuhan. Makanya yang 99 bahkan Tuhan bilang penggambarnya ditinggal, bukan dibuang ya, ditinggal sementara. Demi dia cari satu. Bagus gak kita kumpul hari ini di sini 99? Bagus. Bersukacita kah surga bagi kita? Bersukacita. Tuhan lihat kita di sini. Tuhan lihat keseriusan saudara. Tuhan lihat pengorbanan saudara mau datang ibadah di gereja. Tuhan lihat penyembahanmu. Tuhan lihat persembahan saudara yang saudara kasih. Tuhan lihat semua pelayananmu semua. Tuhan tahu semuanya itu. Dan Tuhan bersukacita di surga. Tapi tahukah saudara? Ada sukacita yang melebihi dari itu semua. Kalau satu orang. One lost sinners katanya. One lost sinner. Satu orang yang berdosa. Who repents and return. Satu orang aja yang bertobat
dan datang ke gereja. Duduk di sini, dengar firman, bertobat. Seluruh surga katanya, malaikat gempar. More joy in the heaven. Kalau saya mengasihi Tuhan, saya pengen sering lihat surga bersukacita. Amin. Saudara mau bikin surga bersukacita? Bisa. Yesus sudah kasih tahu caranya. Dia yang punya surga, dia tahu keadaan di surga. Ternyata surga itu bersukacita. Kalau ada satu jiwa yang saudara bawa dan bertobat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang kau beri bagi kami. Terima kasih untuk Yesus yang sudah mati bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang kau berikan bagi kami. Itulah Injil kabar baik, kasih karunia. Yang kami boleh terima keselamatan ini. Tapi hari ini kami ada. Kami tahu ada amanat agung bagi kami. Ada perintah agung. Untuk pergi jadikan semua bangsa, semua orang muridnya. Biar kami bisa ambil bagian Tuhan. Dan kami tahu ketika satu orang bertobat, seisi surga, more joy, lebih bersukacita. Aku sungguh berdoa Tuhan, biar hati kami boleh terbakar. Biar kami bisa mulai memberitakan Injil. Kami boleh memperkatakan kebenaran firman, declaration evangelism. Kami boleh ngomong kepada orang yang belum mengenal Kristus. Mengenalkan mereka tentang siapa Yesus itu. Pribadi yang luar biasa yang mengasihi. Yang kasihnya tanpa syarat, tanpa batas. Pribadi yang sanggup mengampuni semua dosa kami. Pribadi yang selalu menolong. Pribadi yang selalu ada atas hidup kami. Kami mau sampaikan itu biar lebih banyak lagi orang yang tahu. Lebih banyak lagi orang yang mengenal Yesus. Dan percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Aku berdoa Tuhan, biar dari gereja ini muncul orang-orang yang seperti itu Tuhan. Dan aku akan lihat Tuhan, gereja ini akan menjadi penuh oleh jiwa-jiwa. Dan selalu ada sukacita di surga setiap minggu. Dibanding daripada 99 orang yang berkumpul. Orang-orang benar yang sudah terima Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar firman hari ini Roh Kudus terus bakar hati kami Tuhan. Untuk kami memenangkan jiwa bagi Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati.